Ini adalah website belajar ID, di mana pada website ini kita dapat memperoleh informasi tentang akun belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kita dapat mengetahui dari website ini tentang apa itu akun belajar, fungsi, manfaat, tujuan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan akun belajar. Pada halaman depan pada website belajar ID ini ada semacam tagline, satu akun untuk beragam kebutuhan belajar Anda. Kemudian di bawahnya ada tulisan kecil, cari tahu, pelajari, dan manfaatkan akun pembelajaran melalui website ini. Akun pembelajaran, atau ada juga yang menyebutnya dengan akun belajar. Kita mulai dari halaman depan atau beranda. Ini tagline. Pada sebelah kanan ada cari tahu status akun pembelajaran Anda di bawah. Caranya untuk menggunakan menu ini adalah klik pada bagian segitiga ini, pilih sesuai dengan peran, apakah pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian atau peserta didik atau dinas. Misal pilih pendidik dan tenaga pendidikan. Untuk mengetahui status akun belajar, setelah kita pilih peran, kemudian cari akun pembelajaran. Di sini nanti diminta NPSN, kemudian ada klik lanjutkan. Setelah diisi NPSN, misal kita isi NPSN seperti ini, lalu klik selanjutnya. Isi nama lengkap, kemudian tanggal lahir, bulan, dan tahun. Setelah diisi dan lengkap, nanti klik selanjutnya, maka akan diperoleh informasi tentang status akun belajar yang kita miliki. Itu pada menu cari tahu status akun pembelajaran Anda di bawah ini. Kemudian pada menu akun pembelajaran, kita klik di sini, ada ucapan selamat datang di pembelajaran. Di sini diberikan informasi bahwa akun belajar atau akun pembelajaran diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan. Kemudian di sini juga dijelaskan, dengan akun pembelajaran kamu bisa mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar mengajar, mulai dari mengakses platform Kemdikbudristek sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kegiatan belajar mengajar, baik secara tatap muka ataupun jarak jauh. Kemudian ada menu daftar platform. Kita klik ini. Di sini disajikan informasi beberapa platform yang dapat diakses atau dapat dikunjungi dengan menggunakan akun belajar. Akun belajar dapat digunakan, yang pertama adalah untuk melakukan panggilan video. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengakses rapor pendidikan. Kemudian juga untuk mengakses aplikasi Merdeka Mengajar. Kemudian dapat juga digunakan sebagai penyimpanan daring berupa file. Kemudian dapat digunakan pada kelas daring. Kemudian dapat digunakan untuk pada Chromebook
kemudian presentasi daring, formulir daring, dokumen daring, SIM PKB, pengelola angka, tanya bos, dan rumah belajar. Itu beberapa, dan tentunya masih dapat digunakan untuk hal yang lainnya. Kemudian cara aktivasi di sini disajikan mulai langkah awal sampai ada langkah ke-6. Ini dia langkah ke-7. Cara mengakses atau cara mengaktifkan akun belajar. Di sini juga ada informasi jadwal webinar yang dapat diikuti secara umum dengan media daring. Di sini tidak muncul. Ini dia baru muncul jadwal webinar yang akan diadakan secara daring. Kemudian pada bagian ini ada pernyataan pemerintah. Ini dia pernyataan pemerintah. Pembelajaran merupakan program pemerintah lewat Kemdikbudristek yang bertujuan untuk memudahkan dan mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Jadi ini semacam tujuan dari diluncurkannya akun belajar. Kemudian pada menu paling kanan ada FAQ ya, tanya jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau pertanyaan yang paling banyak muncul. Yang pertama, apa itu akun pembelajaran? Ini dia. Akun pembelajaran merupakan nama akun atau user ID yang bertanda belajar ID dan kata sandi atau password yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Itu pengertian dari akun pembelajaran. Kemudian pertanyaan berikutnya paling sering muncul adalah siapa saja yang dapat memiliki akun pembelajaran. Ini jawabannya. Pertama adalah peserta didik yang meliputi peserta didik PAUD, SD kelas 1 sampai 6, siswa SMP kelas 7 sampai 9, siswa SMA kelas 10 sampai 12, siswa SMK kelas 10 sampai 13, dan siswa sekolah luar biasa kelas 5 sampai 12. Kemudian selain siswa, pendidik pada PAUD, sekolah dasar dan pendidikan menengah juga mendapat akun belajar. Kemudian yang ketiga yang mendapat akun belajar adalah tenaga kependidikan pada PAUD, sekolah dasar dan pendidikan menengah. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan atau kepala sekolah, kemudian operator sekolah yang terdata di Dapodik. Kemudian Dinas Pendidikan juga dapat menjadi penerima akun pembelajaran, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, penilik sekolah, dan pamong belajar. Itu adalah orang-orang yang menerima akun pembelajaran. Lalu pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah bagaimana cara mendapatkan akun pembelajaran. Akun pembelajaran ini dapat ya, lumayan panjang. Cara mudahnya adalah singkat saja. Akun pembelajaran dapat diperoleh dengan mengakses belajar ID. Kemudian siapkan data berupa nama lengkap, nama ibu kandung, tipe pengguna, tanggal lahir, dan nomor
NPSN. Kirim detail akun ke email pribadi apabila belum pernah mendapatkan password. Kemudian yang keempat adalah cek akun dan kata sandi pada email pribadi yang didaftarkan. Selain itu, akun pembelajaran juga dapat diperoleh melalui operator satuan pendidik yang ada atau di mana kita bersekolah. Lalu pertanyaan terakhir yang sering muncul adalah bagaimana jika pendidik atau peserta didik lupa kata sandi atau password pada akun pembelajaran. Caranya adalah kita silahkan menghubungi admin sekolah untuk mengajukan reset password. Jadi ketika kita lupa password, kita dapat menghubungi admin sekolah atau operator sekolah untuk dilakukan reset password. Itu sekilas informasi atau beberapa informasi yang dapat kita peroleh tentang akun belajar dari website Belajar ID. Sekedar tambahan bahwa akun belajar ini, jika kita belum populer dengan istilah ini, maka akun belajar dapat hampir disamakan dengan email yang biasa kita buat di Google atau Yahoo. Jadi fungsinya juga hampir sama dengan email yang kita buat di Google dan Yahoo tersebut. Hanya saja mempunyai keistimewaan atau kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki ketika kita membuat email di Google ataupun Yahoo. Salah satu kelebihan pada akun belajar adalah kita dapat menyimpan file pada akun belajar kita ini dengan kapasitas penyimpanan tanpa batas. Jadi berapa banyak pun file yang ingin kita simpan, kita dapat menyimpannya pada akun belajar. Demikian saja, semoga memberi manfaat untuk menambah informasi sekitar akun belajar.